Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argana Reswari dengan NPM A1A021007, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2A. Yang terhormat Bapak Rio Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di ruang kelas ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan pidato yang bertemakan tentang pentingnya pendidikan moral. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan olehnya. Kemudian, sedangkan moral adalah sesuatu yang abstrak, tidak terwujud, tetapi sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan moral adalah usaha nyata untuk membentuk moralitas anak didik menjadi generasi bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral. Pendidikan moral sangat perlu bagi manusia karena melalui pendidikan pengembangan moral diharapkan mampu berjalan dengan baik, serasi dan sesuai dengan norma demi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pendidikan moral telah ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di sekolah dasar, pengembangan pendidikan moral tidak pernah beranjak dari nilai-nilai dasar pengembangan dari Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan moral bertujuan sangat mulia, yaitu untuk membentuk rasa kemanusiaan atau tenggang rasa demi mempersatukan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan hakiki. Kemudian ada beberapa hal yang mendorong terjadinya krisis nilai moral dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, kurangnya pendidikan moral dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Pendidikan moral tersebut dalam praktiknya berjalan kurang efektif dan belum sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Dalam lingkup keluarga, pendidikan moral pertama kali ditanamkan dan lebih cenderung kepada penanaman nilai-nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan keluarga serta sarana pembentuk kepribadian yang pertama kalinya. Pendidikan moral dalam masyarakat juga harus memberikan andil terhadap perkembangan seorang individu. Perkembangan moral di sekolah menjadi wahana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moral peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh globalisasi. Adanya globalisasi atau pasar bekas di mana seluruh pelosok dunia dapat bebas berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. Banyak membawa pengaruh-pengaruh yang kurang baik terhadap moral-moral anak bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya peran agama. Pendidikan moral yang baik sebenarnya terdapat dalam agama. Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari luar dan kenyataan tersebut ditanamkan dari sejak kecil. Kemudian ada berdasarkan tujuan pendidikan moral terdapat 3 faktor penting sebagai pendukung pelaksana pendidikan moral, yaitu yang pertama adalah peserta didik.
Peserta didik sejatinya harus memiliki tingkat kesadaran dan mampu mengembangkan nilai moral untuk dirinya dengan bantuan lingkungan di sekitar. Kemudian yang kedua yaitu guru adalah fasilitator yang memberikan kemungkinan bagi siswa untuk mematuhi dan menghayati nilai moral. Kemudian yang ketiga yaitu adalah agama. Pendidikan nilai moral yang dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama yang telah ditanamkan dari individu sejak kecil. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, pastilah kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dari kehidupan. Tanpa pendidikan, mustahil kita akan seperti sekarang. Perkembangan teknologi dan sarana prasarana yang ada di sekitar kita tidak mungkin berkembang tanpa adanya pendidikan. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dengan baik. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan pendidikan sekolah yang tinggi saja tidaklah memadai untuk memajukan bangsa di masa yang akan datang. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang akan membentuk generasi penerus bangsa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab yang tinggi. Pendidikan moral adalah salah satu cara untuk memperbaiki generasi muda yang akan memajukan masa depan bangsa. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral terutama dari keluarga dan pihak sekolah. Hal ini tercermin dari banyak berita yang mengungkapkan bahwa warung-warung internet sangat dipenuhi oleh anak-anak, terutama pelajar mahasiswa sekolah menengah pertama bahkan sekolah dasar. Tetapi mereka tidak menggunakan internet tersebut sebagai cara untuk mencari pengetahuan yang positif, tetapi mereka menggunakannya dengan negatif, seperti bermain game, menonton video porno, dan sebagainya. Tentu dengan fakta ini meresahkan berbagai pihak, terutama keluarga dan guru-guru sekolah. Mengapa? Karena etika kejujuran yang sangat dikhawatirkan dapat berlanjut karena kasus-kasus tersebut. Karena sudah tidak asing lagi kita dengar bahwa kasus korupsi, penyuapan, hilangnya supremasi hukum, dan kasus-kasus lainnya. Agar dalam pendidikan moral dapat berjalan dengan proses pelaksanaan efektif, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pendidik harus memiliki akhlak mulia, jujur, bertakwa, tidak curang, disiplin, tidak memaksakan kehendak yang dilakukan di ruang kelas, bahkan di keluarga maupun masyarakat. Namun sesungguhnya pengendalian moral yang paling penting adalah nilai agama yang tidak ditanamkan dari individu yang sejak kecil, sehingga terjadi penyimpangan. Karena sebenarnya kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat saat ini bukanlah karena penyalahan agama dalam membangun masyarakat yang bermoral, melainkan kegagalan dalam memahami pesan nilai dalam moral tersebut. Kemudian, pendidikan moral memang sangat diharapkan dapat memperbaiki apalagi dalam dunia pendidikan, agar seluruh komponen dalam masyarakat, terutama pada dunia pendidikan, menjadi lebih baik dan dapat mencetak generasi-generasi muda yang bermoral yang dapat memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda, terutama para orang tua dan pendidik, sebagai peran untuk memperhatikan pendidikan generasi muda yang akan memajukan masa depan.
Tidak hanya pendidikan umum, tetapi pendidikan moral yang berhubungan dengan Tuhan dapat menciptakan kepribadian yang luhur dan memiliki idealisme yang tinggi. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila memiliki banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.